Maksud diadakannya rakor pada hari ini untuk mengetahui realisasi ataupun capaian pelaksanaan kegiatan APBD Kabupaten Cilacap pada tiap-tiap OPD atau unit kerja dan dikomparisikan dengan target yang telah ditetapkan periode sampai dengan bulan Maret 2025. 2. Tujuan melakukan evaluasi capaian pelaksanaan kegiatan APBD yang meliputi capaian fisik kegiatan dan keuangan sampai dengan akhir Maret 2025. B. Untuk mengetahui sedini mungkin hambatan dan permasalahan yang terjadi sehingga dapat diantisipasi serta dapat segera diambil langkah perbaikan atau tindakan penyesuaian sepenuhnya. 3. Pelaksanaan rapat koordinasi pendalaman pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan pada hari Rabu 23 Maret 2025 waktu pukul 9.00 sampai dengan selesai, tempat Pendopo Kabupaten Cilacap. Peserta 30 kepala perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Cilacap, 24 camat se-Kabupaten Cilacap, 10 kepala bagian Setda Kabupaten Cilacap dan 38 kepala UPTD Puskesmas se-Kabupaten Cilacap. Hasil yang diharapkan agar seluruh OPD melaksanakan kegiatan minimal sesuai dengan target yang sudah direncanakan, karena perencanaan itu direncanakan oleh sendiri. Tentunya yang kita harapkan pelaksanaan tersebut bisa sesuai dengan target yang sudah direncanakan. Syukur bisa melebihi target tersebut. 2. Terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi dapat dicarikan solusi terbaik sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai dengan rencana. Salah satu upaya evaluasi capaian pelaksanaan kegiatan APBD yang meliputi capaian atau realisasi fisik, kegiatan dan keuangan atau penyerapan anggaran sampai dengan bulan Maret 2025. Oleh karena itu, saya minta kepada saudara sekalian semuanya untuk mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab dan sampai selesai. Hadirin yang saya hormati, perlu saya sampaikan bahwa secara keseluruhan capaian progres fisik pelaksanaan kegiatan APBD sampai dengan bulan Maret 2025 sebesar 23,72% atau masih 0,77% di bawah target fisik sebesar 24,49%. Dan untuk realisasi penyerapan belanja APBD, SP2D telah mencapai 17,39% dan SPJ 17,38%. Selanjutnya untuk pelaksanaan bantuan dengan keuangan Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2025 sampai dengan bulan Maret 2025, realisasi fisik mencapai 11,79% dan realisasi keuangan 6,09%. Sementara itu untuk pelaksanaan atau realisasi fisik dana alokasi khusus DAK tahun anggaran 2025 sampai dengan akhir bulan Maret 2025 untuk DAK fisik sebesar 0,50% dan DAK non fisik sebesar 23,59%. Melihat progres pelaksanaan APBD tahun 2025 sampai dengan akhir bulan Maret tersebut, saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada OPD atau unit kerja yang realisasi fisik maupun keuangannya baik, dan saya harapkan untuk dapat dipertahankan dan ditingkatkan kembali. Sementara kepada OPD atau unit kerja yang realisasinya masih kurang, untuk dapat melakukan penyesuaian dan penyerapan anggaran
lebih baik dan bekerja lebih keras lagi. Selanjutnya, mari kita bersama-sama segera menyelesaikan penyesuaian APBD Kabupaten Cilacap tahun anggaran 2025 sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam APBN dan APBD tahun anggaran 2025, sehingga keseluruhan kegiatan APBD Kabupaten Cilacap tahun anggaran 2025 segera dapat kita laksanakan dan dikendalikan, sehingga kegiatan APBD dapat berjalan sesuai target dan perencanaan yang telah ditetapkan. Kemudian bagi OPD pengampu kegiatan baik yang bersumber dari bantuan keuangan provinsi, DAK fisik maupun non-fisik, agar benar-benar memperdomani dan mematuhi peraturan yang berlaku, khususnya dokumen syarat salur maupun batas waktu penyampaian syarat salur, sehingga terhindar dari potensi tidak salur, dan kegiatan-kegiatan yang bersumber dari dana tersebut terlaksana tepat waktu, tepat mutu, dan tepat administrasi, sehingga dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Selanjutnya, sebagaimana kita pahami bersama bahwa PBB P2 merupakan salah satu sumber pendapatan APBD Kabupaten Cilacap tahun 2025. Untuk itu, saya menghimbau seluruh ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Cilacap untuk menjadi contoh bagi masyarakat dengan cara taat membayar PBB P2. Sementara kepada para camat se-Kabupaten Cilacap, saya harapkan agar dapat melakukan upaya-upaya percepatan pelunasan PBB P2 sesuai dengan ketentuan, sehingga masing-masing desa atau kelurahan dapat segera melunasi PBB P2 sebagaimana Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap nomor 900.1351-1154-37 tanggal 3 Maret 2025 tentang pemungutan dan pelayanan PBB P2 2025. Selanjutnya, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat koordinasi pengendalian operasional kegiatan APBD Kabupaten Cilacap sampai dengan triwulan 1 tahun anggaran 2025 secara resmi saya nyatakan dibuka. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melaksanakan Rakorpok untuk pertama kalinya di bawah kepemimpinan Bapak Samsul dan Ibu Ami, dan marilah kita mulai hari ini dengan pola baru, dengan semangat baru, dengan metode baru. Saya yakin untuk hari ini Bapak Ibu harus setuju semuanya ya, karena kemarin juga sudah kami sampaikan pada saat rapat dengan teman-teman puskesmas, ada best practice dari SPT dan puskesmas Gedung Reja, dan hari inilah kita memulai new paradigm, paradigma baru dalam mengelola pemerintahan. Ya, salah satunya tidak akan korupsi, tidak akan menggula gratifikasi, tidak akan main proyek. Dan yang saya itu kami juga sudah komitmen, saya ada batas dinding yang tebal, tebalnya 10 meter di depan saya tidak akan main proyek, dan saya tidak akan menerima gratifikasi. Modal 9,78%, belanja tidak terduga 6,48%, 0,48%, kemudian belanja konsul 15,24%. Ini loh yang perlu kita perhatikan, bahwa pilihannya untuk pendapatan PAD kita target minimal 1 triliun dulu ada deh, mantap. Kemudian kalau transfer lah gitu ya. Kemudian pilihannya bahwa untuk belanja operasi tadi dari 74,49% itu sekarang dengan 2,9%.
9,5 triliun. Realisasi fisik APBD sampai dengan bulan Maret 2025 belanja 3,92 sekian triliun, kemudian SP2D baru 17,39, SPJ 17,38, target fisik 24,9%, tadi disampaikan oleh beliau Pak Sekda. Realisasi 23,73, deviasi 0,77, kemudian gap yang perlu diperhatikan bahwa gap itu selisih antara fisik dan keuangan. Jadi ini pencapaian target realisasi terbagus 3 tahun terakhir, Mbak Bupati. 2023 kita 19,44%, kemudian 2024 kita 21,9%. Tahun 2025 23,72%. Barangkali ini karena bupatinya baru, wakil bupatinya baru, dan PJC-nya luar biasa ya. Lanjut, ini anggaran kas kita, mestinya 4 itu kita sampai 26,65%, tapi keuangan baru 17,38, kemudian target fisik 24,49%, mestinya target itu, kemudian realisasi fisik kita baru 23,73%. Tadi kendala-kendala yang sudah disampaikan segera harus kita cari solusinya agar kinerja ke depan bisa lebih efektif. Secara keseluruhan progres fisik pelaksanaan kegiatan APBD sampai bulan Maret ini sebesar 23,72%, masih 0,77 masih di bawah target fisik sesuai yang tadi saya sampaikan, dan saya menginginkan bagi OPD pengampu kegiatan baik yang bersumber dari bantuan keuangan provinsi, DAK fisik maupun non fisik agar benar-benar memperdomani, mematuhi ketentuan yang berlaku, khususnya dokumen syarat salur maupun batas waktu penyampaian syarat salur, sehingga jangan sampai ada yang tidak salur dan kegiatan-kegiatan yang bersumber dari dana tersebut terlaksana tepat waktu, tepat mutu, tepat administrasi. Dan selanjutnya untuk PBB P2 sebagai salah satu sumber pendapatan APBD Kabupaten Cilacap, saya minta juga untuk seluruh ASN di lingkungan pemerintahan Kabupaten Cilacap agar bisa menjadi contoh kepada masyarakat, yaitu jangan sampai ada yang masih hutang PBB tahun 2025, sehingga harus segera melaporkan pelunasan. Untuk ASN bisa dilaporkan kepada kepala instansi masing-masing bahwa seluruh ASN telah melaksanakan pelunasan PBB, sehingga nanti kita bisa melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk ikut serta melakukan pelunasan PBB juga. Kemudian kepada Kepala Dispermades dan seluruh camat se-Kabupaten Cilacap, kami minta juga untuk terus memfasilitasi dan mendorong percepatan pemenuhan syarat salur dana transfer baik yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten Cilacap tahun anggaran 2025 sebagai sumber pendapatan APBD, sehingga dananya tersalurkan cepat dan tepat waktu untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di tingkat desa. Pengawasan dan pengendalian secara berjenjang di seluruh OPD unit kerja agar senantiasa ditingkatkan terhadap pelaksanaan kegiatan, sehingga diperoleh hasil pekerjaan bermutu, tepat waktu, tepat administrasi, dan bermanfaat